Materi yang akan kita bahas kali ini yaitu KPK, FPB, dan pecahan. Sebelum memasuki materi, kalian perlu tahu terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah memahami materi KPK dan FPB. Yang kedua, mampu menyelesaikan soal baik yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari menggunakan KPK dan FPB dengan baik. Yang ketiga, memahami materi pecahan. Yang keempat, mampu menyelesaikan soal operasi pecahan. Materi, ada yang ingat dengan materi kelipatan dan faktor? Di SD sudah pernah ada materi ini. Akan Ibu ulas sedikit tentang kelipatan dan faktor. Yang pertama adalah kelipatan. Langsung masuk ke contoh soal. Di sini Ibu punya contoh soal. Tentukan kelipatan 5 kurang dari sama dengan 30. Karena tanda pertidaksamanya adalah kurang dari sama dengan, maka himpunan penyelesaiannya sampai di angka 30. Artinya 30-nya ikut. Maka kelipatan 5 kurang dari sama dengan 30 adalah 5 tambah 5 10, 10 tambah 5 15, 15 tambah 5 20, 20 tambah 5 25, dan yang terakhir angka 30. Masuk lagi ke contoh yang kedua, tentukan kelipatan dari 5 kurang dari 30. Di sini tanda pertidaksamanya adalah kurang dari, maka kelipatan 5 kurang dari 30 adalah angka 5, 10, 15, 20, dan yang terakhir adalah 25. Sampai di angka 25 saja, karena tanda pertidaksamaannya kurang dari. Lihat perbedaannya, ketika kurang dari sama dengan, maka angka 30-nya ikut. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ketika tandanya kurang dari saja, maka 30-nya tidak ikut, cukup sampai di angka 25. Kita lanjutkan ke faktor. Ibu punya contoh. Tentukan faktor dari 20. Perhatikan di sini ada tabel. Kita taruh angka 20 di sini. Ingat, selalu dimulai dari angka 1 karena angka 1 merupakan faktor dari seluruh angka. 20 kita bagi 1, didapatlah 20. Kira-kira setelah angka 1 angka berapa sih? Angka 2. Bisa nggak 20 dibagi 2? Bisa. Maka 20 kita bagi 2 mendapatkan 10. Lanjut kembali, setelah angka 2 angka berapa sih? Angka 3. Bisa nggak angka 3 membagi 20? Tidak bisa. Maka angka 3 bukan merupakan faktor dari angka 20. Karena angka 3 bukan, kita lanjut ke angka 4. Bisa nggak 20 dibagi 4? Bisa. 20 dibagi 4 didapat 5. Sekarang setelah angka 4 adalah angka 5. Di sini angka 5 sudah menjadi himpunan penyelesaian dari faktor 20. Maka akan berulang kalau kita bagi dengan angka 5. Untuk itu kita cukupkan perhitungan sampai di sini. Maka kita tarik kesimpulannya, faktor dari 20 adalah angka 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Kita masuk ke materi KPK. Apa itu KPK? KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Dalam mengerjakan KPK, kalian bisa menggunakan dua cara. Yang pertama dengan pohon faktor, yang kedua dengan cara tabel. Kalian bisa memilih salah satu cara yang menurut kalian termudah. Sebelum memasuki cara pengerjaan KPK, baik menggunakan pohon faktor atau tabel, kalian
harus tahu terlebih dahulu bilangan prima. Kenapa? Karena dalam pengerjaan kalian akan membagi setiap bilangan dengan bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh bilangannya sendiri dan angka 1. Maka anggota-anggota bilangan prima yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Cara yang akan kita bahas pertama kali yaitu pohon faktor. Langsung masuk ke contoh soal. Saya punya soal seperti ini. Tentukan KPK dari angka 45 dan 21. Perhatikan terlebih dahulu angka 45. Angka 45 bisa dibagi dengan bilangan prima berapa sih? Ambil yang terkecil terlebih dahulu. Kita bisa bagi dengan angka 3. Menghasilkan 15. Lalu 15 bisa kalian bagi dengan angka prima berapa sih? Angka prima 3. 15 kita bagi dengan angka 3 menghasilkan 5. 3 kali 5 menghasilkan 15. Perhatikan, di sini di angka terakhir adalah angka 5. Saya tanya, apakah angka 5 merupakan bilangan prima? Ya, dia merupakan bilangan prima. Maka disimpulkan pengerjaan dengan faktor, pohon faktor untuk angka 45 kita cukupkan sampai di sini. Karena terakhirnya harus bilangan prima. Lanjut ke angka 21. Bisa dibagi dengan angka 3 menghasilkan 7. Karena 7 bilangan prima, maka perhitungan kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjut kembali. Ada yang disebut faktor prima. Faktor prima dilambangkan dengan huruf FP. Yang pertama, faktor prima dari 45. Perhatikan, angka pembaginya tadi ada angka 3, dan 5. Maka karena angka 3-nya ada 2, 3 pangkat 2, kita kalikan dengan angka 5. Maka disimpulkan faktor prima dari 45 adalah 3 pangkat 2 dikalikan 5. Sekarang, faktor prima dari 21 adalah angka 3 dan 7 angka pembaginya. Maka faktor prima dari 21 sama dengan 3 dikali 7. Catatan untuk kalian, untuk mengetahui kesimpulan dari KPK 45 dan 21, ada catatannya. Carilah angka dari kedua faktor prima yang sama. Mana angka yang sama? 3 dengan 3. Faktor prima dari 45 ada angka 3, faktor prima dari 21 ada angka 3. Maka ada angka 3 yang sama. Kita pilih pangkat yang paling terbesar. Berapa? 3 pangkat 2. Dan diikuti angka yang tidak sama. Maka KPK dari 45 adalah 3 pangkat 2, angka yang sama pangkat terbesar, dan diikuti angka yang tidak sama. 5 ada yang sama enggak di faktor 21? Tidak, maka kita ikutkan yang tidak sama. Begitu pula angka 7. Angka 7 hanya ada di 21 tanpa ada di faktor prima 45.
sama, maka kita ikutkan. Berapakah hasilnya? 3 pangkat 2 dikali 5 dikali 7 menghasilkan 315. Ingatkan kembali. Cari faktor prima yang sama dan pangkat terbesar diikuti faktor prima yang tidak sama untuk mencari KPK. KPK cara yang kedua yaitu cara tabel. Kita ambil contoh yang sama, yaitu tentukan KPK dari 45 dan 21. Di sini ada catatan untuk kalian. Catatannya yaitu KPK didapat dengan mengalihkan semua angka yang membagi kedua contoh bilangan. Saya ulangi kembali. KPK didapat dengan mengalihkan semua angka yang membagi kedua contoh bilangan. Tadi yang ditanya adalah KPK dari 45 dan 21. Kita taruh di sini. Sebelumnya kita sepakati terlebih dahulu, kita habiskan dulu angka 45 sampai di akhirnya adalah angka 1. Kita bagi sampai habis angka 45 sampai di akhirnya 1. Baru kita lanjutkan ke angka 21. Kita bagi sampai di akhirnya adalah angka 1. 45 bisa dibagi angka berapa sih dalam bilangan prima? Kita bisa bagi dengan angka 3. Menghasilkan 15. 21 bisa nggak dibagi 3? Bisa. Menghasilkan 7. Karena kita mau menghabiskan angka yang di sebelah kiri, angka 45, maka 15 kita bagi berapa sih? Bisa kita bagi dengan angka 3, menghasilkan 5. Sekarang ibu tanya, 7 bisa nggak dibagi 3? Tidak bisa. Jika tidak bisa, turunkan angka yang di atas, yaitu angka 7. Ingat, kenapa? 7 dibagi 3 tidak bisa, maka kita turunkan angka 7. Tetap angka 7. Selanjutnya, kita habiskan dulu yang di sebelah kiri. Di sini masih ada angka 5, belum angka 1, maka 5 kita bagi berapa sih? Supaya habis menjadi 1, kita bagi 5. 5 dibagi 5 hasilnya adalah 1. 7 bisa nggak dibagi 5? Nggak bisa, maka turunkan kembali angka 7. Setelah itu, angka 45 sudah habis dibagi sampai di akhirnya adalah angka 1, maka kita baru alihkan ke angka 21. Bagaimana caranya biar habis menjadi 1? 7 dibagi berapa? Bilangan prima dibagi 7. Maka 1 tidak bisa dibagi 7, tetap kita turunkan angka 7 dibagi 7 menghasilkan 1. Karena hasil akhirnya sudah 1, barulah kalian dapat menarik kesimpulan. KPK dari 45 dan 21 adalah kita kalikan semua angka yang membagi angka 45 dan 21 pada tabel, angka yang berwarna merah. Kita kalikan 3 dikali 3 dikali 5 dikali 7 menghasilkan 315. Maka KPK dari 45 dan 21 adalah 315. Sama tidak dengan cara yang pertama hasilnya? Sama. Jadi kesimpulannya benar. Lanjut ke
materi FPB. Apa itu FPB? FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Sama halnya dengan KPK, FPB dapat dicari dengan dua cara. Yang pertama dengan cara pohon faktor, yang kedua dengan cara tabel. Kalian boleh memilih hanya salah satu dari cara tersebut yang kalian anggap mudah. Di sini ada catatan khusus ketika kalian mencari FPB dengan pohon faktor. Catatannya adalah cari faktor prima yang sama pangkat terkecil. Tadi di sebelumnya untuk pohon faktor pada KPK, catatannya adalah cari faktor prima yang sama pangkat terbesar diikuti yang tidak sama. Sekali lagi saya tekankan, catatan untuk mencari FPB dengan pohon faktor adalah cari faktor prima yang sama pangkat terkecil. Lanjut ke contoh soal menggunakan pohon faktor. Di sini ada contoh, tentukan FPB dari 24, 48, dan 60. Kita hitung 24. 24 dibagi 2 didapat 12. 12 dibagi 2 didapat 6. 6 dibagi 2 didapat 3. Karena 3 merupakan angka prima, maka perhitungan 24 kita cukupkan sampai di sini. Lanjut ke angka 48. 48 dibagi 2 sama dengan 24. 24 dibagi 2 didapat 12. 12 dibagi 2 didapat 6. 6 dibagi 2 didapat 3. Karena 3 merupakan angka bilangan prima, maka kita cukupkan perhitungan 48 sampai di sini. Lanjut ke angka 60. 60 kita bagi 2 didapat 30. 30 dibagi 2 didapat 15. 15 kita bagi dengan angka prima 3 didapatlah 5. Karena 5 merupakan bilangan prima, maka perhitungan kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan kembali. Di sini kita sudah mendapatkan faktor prima dari perhitungan pohon faktor, maka faktor prima dari angka 24 adalah angka-angka pembaginya. Tadi ada angka 2 sebanyak 3 kali, 2, 2 dan 3, maka 2 pangkat 3 dikalikan 3. Untuk faktor prima 48, di sini 2-nya ada 4 kali dan 3-nya sekali, maka 2 pangkat 4 dikalikan 3. Ini faktor prima dari 48, 2 pangkat 4 kali 3. Selanjutnya yang terakhir faktor prima dari 60 adalah 2 pangkat 2. Karena 2-nya ada 2 kali, 2 pangkat 2 kalikan 3 dikali 5. Maka faktor prima dari 60 disimpulkan 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Dari perhitungan tadi, maka kita dapatlah FPB-nya. Tadi ada catatan di atas, cari faktor prima yang sama pangkat terkecil. Di sini faktor prima 24, 48, dan 60 yang sama hanya angka 2 dan 3. 5 tidak ada di faktor prima 48 dan tidak ada di faktor prima 24, maka angka 5 tidak diikuti. Kesimpulannya, FPB dari 24, 48, dan
adalah, karena 2 merupakan faktor prima yang sama, cari pangkat terkecil. Berapa pangkat terkecilnya? 2 pangkat 2. 3 sama, karena sama-sama pangkat 1 berarti tetap kita pilih yang angka 3 pangkat 1 atau sama dengan 3. Maka FPB nya adalah 2 pangkat 2 dikalikan 3. 2 pangkat 2 4 kali 3 12. Maka FPB nya adalah 12. Saya tarik lagi kesimpulan. FPB dari 24, 48, dan 60 sama dengan 12. Mencari FPB dengan cara yang kedua, yaitu cara tabel. Sama, contohnya yang kita ambil tadi, tentukan FPB dari 24, 48, dan 60. Catatan khusus untuk kalian sebelum mengerjakan, FPB didapat dengan mengalihkan bilangan yang bisa membagi ketiga contoh bilangan di atas. Tadi angkanya 24, 48, dan 60. Cari angka yang bisa membagi ketiga angka ini. Kalau sebelumnya dengan cara tabel mencari KPK, kalian kalikan semua angka pembaginya. Tapi kalau sekarang catatannya, untuk cara tabel pada FPB, kalian cari angka yang bisa membagi ketiga angka ini. Jelas ya? Sekarang lanjut ke angka 24, 48, dan 60. Bilangan prima berapa sih yang bisa membagi 24, 48, dan 60? Sekarang kita sepakati dulu. Kita habiskan dulu 24 sampai di akhirnya adalah angka 1. Baru kita lanjutkan 48, kita bagi sampai habis, sampai di terakhirnya angka 1. Baru yang terakhir kita bagi 60 sampai di angka terakhirnya adalah 1. Jadi urutan yang harus dihabiskan 24, baru 48, baru 60. Maka kita habiskan dulu angka 24 sampai di akhirnya adalah 1. 24 bisa dibagi angka prima 2, menghasilkan 12. Apakah 48 bisa dibagi 2? Bisa, menghasilkan 24. 60 dibagi 2 sama dengan 30. Lanjut, 12 bisa dibagi angka 2, didapat 6. 24 bisa nggak dibagi 2? Bisa, didapat 12. 30 bisa nggak dibagi 2? Bisa, didapat 15. Lanjut kembali, 6 kita bagi dengan angka 2, didapat 3. 12 dibagi 2 didapat 6. Lanjut, 15 bisa enggak kita bagi dengan 2? Tidak bisa, maka cukup diturunkan angka 15 karena tidak bisa dibagi 2. 3 tadi kita sepakati 24 kita habiskan sampai dengan 1. 3 bisa dibagi berapa? 3. Didapatlah 1. Berarti untuk perhitungan 24 cukup nih. Lanjut kembali, 6 dibagi 3 dapat berapa? Dapat 2. Apakah 15 bisa dibagi 3? Bisa, dapatlah 5. Lanjut kembali, karena angka 1 sudah nih di 24 terakhirnya, maka kita lanjutkan ke yang sampingnya, angka 48. Di bawahnya angka 2 nih. 2 bisa dibagi berapa supaya hasilnya 1? Bisa dibagi angka 2.
1 bisa nggak dibagi 2? Nggak bisa, turunkan saja tetap angka 1. 2 dibagi 2 berapa sih? 1, taruh, turunkan. Langsung ke 5. 5 bisa nggak dibagi 2? Nggak bisa, turunkan langsung angka 5. 48 sudah habis, terakhirnya sudah angka 1. Lanjut, habiskan angka 60 yang terakhir. Kira-kira 5 bisa dibagi berapa supaya hasilnya 1? Kita bagi 5. 1 bisa nggak dibagi 5? Nggak bisa, turunkan saja langsung angka 1. 1 bisa nggak nih dibagi 5? Nggak bisa, tetap 1. Tulis 5 dibagi 5 menghasilkan 1. Karena ketiganya sudah angka 1 terakhirnya, maka perhitungan kita cukupkan sampai di sini. Kita perhatikan di sini. Tadi untuk FPB didapat dengan mengalihkan bilangan yang sama membagi ketiganya. Mana bilangan yang bisa membagi ketiganya? Di sini angka 2 yang di atas, paling atas, bisa nggak membagi 24? Bisa. Bisa nggak membagi 48? Bisa. 60 bisa nggak dibagi 2? Bisa. Maka 2 ini kita lingkari kuning. Dia merupakan hasil dari FPB 24, 48, dan 60. Lanjut kembali. Angka 2 yang kedua, bisa nggak membagi 12? Bisa. Bisa nggak membagi 24? Bisa. Bisa nggak membagi 30? Bisa. Maka ini merupakan hasil dari FPB 24, 48, dan 2 yang ketiga, bisa nggak membagi 6? Bisa. Bisa nggak membagi 12? Bisa. Apakah bisa 2 ini membagi 15? Tidak bisa. Karena tidak bisa, dia bukan merupakan hasil dari FPB-nya. Ini bukan ya, 2 ini, karena nggak bisa membagi 15. Lanjut ke angka 3. Apakah 3 bisa membagi 3? Bisa. Membagi 6 bisa nggak? Bisa. Membagi 15 bisa nggak? Bisa. Maka kesimpulannya 3 yang poin keempat yang berwarna merah ini merupakan himpunan penyelesaian dari FPB 24, 48, dan 60. Lanjut ke angka selanjutnya, angka 2. Apakah 1 bisa dibagi 2? Tidak. Maka ini bukan merupakan himpunan penyelesaian dari FPB 24, 48, dan 60. Apakah 5 bisa membagi 1? Tidak. Maka ini bukan merupakan himpunan penyelesaian dari 24, 48, dan 60. Kesimpulannya kita tarik. Apa kesimpulannya? FPB dari 24, 48, dan 60 adalah 2 kali 2 dikali 3. Lingkaran yang berwarna kuning, angka merah yang dilingkari warna kuning merupakan hasil dari FPB 24, 48, dan 60. 2 pangkat 2 dikalikan 3. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 12. Sama enggak dengan yang tadi? Perhitungan FPB dengan tabel dan pohon faktor sama. Maka kesimpulannya benar. FPB dari 24, 48, dan 60 adalah 2 kali 2 kali 3 sama dengan 12. Catatan yang akan saya ulas tentang KPK dan FPB. Di sini ada soal cerita. Yang pertama, soal ceritanya ada 3 warna lampu hias, yaitu merah, kuning, dan hijau,
lampu merah menyala setiap 5 menit, lampu hijau menyala setiap 3 menit, dan lampu kuning menyala setiap 7 menit. Pada menit keberapakah ketiga lampu itu menyala bersamaan? Yang kedua, ada contoh soal. Kowi memiliki 20 kue lapis dan 25 kue kotak. Kue tersebut dibungkus dan dibagikan kepada teman-temannya. Berapa banyak bungkusan yang bisa Kowi bagikan ketika kue tersebut dibagi sama banyak? Perhatikan, soal yang satu kita gunakan cara KPK. Cari KPK dari angka 5, 3, dan 7. Selanjutnya, untuk yang nomor 2 caranya kita cari dengan FPB. Kalian cari FPB dari angka 20 dan 25. Lanjut kembali, catatannya kenapa sih bisa dicari dengan KPK dan FPB? Ketika apa sih, Bu? Maka kesimpulannya di sini KPK pada soal cerita didapat ketika soalnya bertemu, ada kalimat bertemu atau berulang atau menyala secara bersamaan. Bertemu secara bersamaan, ada kalimat bertemu secara bersamaan, maka gunakan soal tersebut dengan cara KPK. Ini di soal menyala bersama, berarti sama saja ketiga lampu kapan sih warnanya akan bertemu secara bersamaan, menyala secara bersamaan, maka gunakan soal tersebut dengan cara KPK. Untuk yang FPB di sini catatannya adalah ketika ada kalimat pertanyaan membagi sama banyak, gunakan soal tersebut dengan cara FPB. Tadi di soal yang nomor 2 dikatakan Kowi bagikan ketika kue tersebut dibagi sama banyak, maka kita gunakan FPB. Jelas ya catatannya? Jika KPK di dalam soal ada kalimat bertemu secara bersamaan, maka gunakan cara KPK. Ketika di dalam soal ada kalimat membagi sama banyak, maka gunakan cara FPB. Materi selanjutnya yaitu pecahan. Apa itu pecahan? Pecahan adalah bilangan yang digunakan untuk menyatakan sebagian dari satu yang utuh. Bentuk umum dari pecahan yaitu A per B. Ada A ini dinyatakan pembilang, dan ada B ini dapat dikatakan penyebut. Perhatikan, di sini ada gambar. Gambar ini bisa mewakili pecahan. Ada yang diarsir warna kuning, maka dijadikan pembilang. Pembilangnya adalah 3/8. Dari mana 8-nya? Dari lingkaran dibagi menjadi berapa banyak sih? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang diarsir 3, keseluruhan pembagian dari lingkarannya 8. Maka 3 dibagi 8. Lanjut, apa sih itu pecahan senilai? Kita lanjutkan langsung ke contoh soal. Pecahan senilai akan berlaku ketika contohnya seperti ini. Tentukan dua pecahan yang senilai dengan 1/4. Kira-kira 1/4 ini caranya bagaimana sih untuk mendapatkan pecahan yang senilai?
Cukup kalian kalikan pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama. Ketika satunya kamu kalikan 2, maka 4-nya pun harus dikalikan dengan angka 2. Maka didapatlah 1 kali 2 sama dengan 2. 4 kali 2 sama dengan 8. Didapatlah pecahan 2/8. 2/8 ini senilai dengan 1/. Cari lagi satu lagi nih pecahannya yang senilai. Kalau tadi kita kalikan keduanya, pembilang dan penyebutnya, dengan angka 2. Yang sekarang kita kalikan pembilang dan penyebutnya dengan angka 3. 1 dikali 3, 4 pun dikali 3. 1 kali 3 mendapatkan 3, dan 4 kali 3 mendapatkan 12. Maka hasilnya adalah 3/12. 3/12 ini senilai dengan 1/4. Maka kesimpulannya 1/4, 2/8, dan yang terakhir 3/12 merupakan pecahan yang senilai. B. Menyederhanakan pecahan. Di sini ada contoh soal sederhanakan pecahan 32/48. Caranya kalian cukup membagi angka 32/48 dengan angka yang sama sampai bilangan terkecil didapat. Maka kita bagi dengan angka 16. 32 dibagi dengan 16, begitu pula 48 kita bagi 16. Didapatlah 2/3. Kita tarik kesimpulan. Jadi pecahan 2/3 adalah penyelesaian bilangan yang paling sederhana dari 32/48. Poin yang C, membandingkan dua buah pecahan. Perhatikan cara di bawah dan contoh soal di bawah ini. Ada contoh soal, isilah titik-titik di bawah dengan tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, lebih dari, sama dengan, dan tanda sama dengan. Ada soal 2/3 titik-titik 5/3. Tanda apa sih yang bisa kita isi di titik-titik di bawah ini? Sebelum mengisinya, ada catatan khusus di sini ketika penyebutnya sama, lihat sama-sama 3 penyebutnya. Maka kalian lihat angka pembilangnya yang paling besar atau kecil. Perhatikan di angka 2. Di sini angka 2 karena paling depan urutannya. Maka 2 ini lebih apa sih dari 5? Lebih kecil dari 5. Maka kesimpulannya karena 2 lebih kecil dari 5, tandanya adalah tanda lebih kecil dari. Lanjut ke contoh soal yang kedua. Untuk membandingkan dua buah pecahan, di sini ada angka 5/4 titik-titik 2/3. Kalau tadi pembilangnya, penyebutnya sama-sama 3. Kalau sekarang penyebutnya beda, yang satu 4, yang satu 3. Maka kalau seperti ini caranya adalah dengan cara mengalihkan silang. 5 kalian kalikan dengan angka 3 menghasilkan 15. 4 kalian kalikan dengan 2 menghasilkan 8. Angka 15 ini dan angka 8 ini yang kita pakai untuk menarik kesimpulan. Maka
maka dapat dinyatakan 15 lebih besar dari 8. Karena tandanya lebih besar dari, kita isi titik-titiknya dengan tanda lebih besar dari. Maka kesimpulannya 5/4 lebih besar dari 2/3. Kita lanjutkan ke poin yang D. Poin D di sini mengurutkan pecahan. Ada contoh soal urutkan pecahan 2/3, 1/4, 5/12 dari pecahan terkecil ke pecahan yang terbesar. Sebelum masuk ke cara, kalian cari terlebih dahulu KPK dari ketiga penyebutnya, yaitu 3, 4, dan 12. Berapa sih KPK-nya? Dari 3, 4, dan 12, KPK-nya adalah 12. Masuk ke caranya. Tahapan pertama, ubah ketiga penyebutnya menjadi 12. Di sini tadi ada pecahan 2/3. 3 ini penyebut 3 ini. Kalikan berapa sisi 3 supaya jadi 12? Kita kalikan 4. Maka ketika penyebutnya dikalikan 4, pembilangnya pun harus dikali 4. Bawah kali 4, atas pun wajib dikali 4. 2 kali 4 didapat 8, dan 3 dikali 4 didapat 12. Tadi dikatakan supaya penyebutnya 12. Di sini penyebutnya sudah 12. Didapatlah pecahan 8/12. Lanjut kembali di 1/4. Pecahan 1/4, bagaimana sih caranya penyebut 4 ini menjadi 12? Dikalikan berapa sih? Kita kalikan 3. Ketika penyebutnya dikalikan 3, maka pembilangnya pun wajib dikali 3. 4 kali 3, 1 pun wajib dikali 3. Berapa sih 1 kali 3? Didapatlah 3. 4 kali 3, 12. Di sini penyebutnya pun sudah 12. Didapatlah pecahan 3/12. Lanjut kembali ke pecahan 5/12. Apakah perlu diubah? Tidak, karena penyebutnya sudah 12. Maka pecahannya tetap 5/12. Ditarik kesimpulan dari hasil perhitungan, maka carilah yang pembilangnya paling kecil. Mana sih? Karena tadi yang diminta adalah urutan dari yang terkecil ke yang terbesar. Carilah dari pembilangnya. Mana pembilang yang paling kecil? Angka 3. Maka urutan yang pertama adalah 1/4. Karena hasil perhitungannya tadi yang paling kecil pembilangnya adalah 3. Lanjut kembali. Urutan kedua yang mana sih? Yang pembilangnya 5. Berarti ini urutan yang kedua. Urutan yang ketiga mana sih? Urutan yang ketiga adalah yang paling atas, atau pecahan 2/3. Kita tarik kesimpulan. Jadi urutan pecahan dari yang terkecil ke yang terbesar adalah 1/4, 5/12, 2/3. Poin yang E di sini bentuk-bentuk umum pecahan. Bentuk-bentuk umum pecahan dibagi menjadi beberapa. Yang pertama
pertama adalah pecahan murni. Pecahan murni berlaku ketika A per B, di mana A lebih kecil dari B. Ingat, A-nya lebih kecil dari B. Contohnya 1 per 2, 1 ini lebih kecil daripada 2, maka 1 per 2 ini merupakan pecahan murni. Lanjut kembali, pecahan tidak murni. Apa sih pecahan tidak murni? Di mana A per B, di mana A-nya lebih besar daripada B. A-nya lebih besar dari B, maka dikatakan pecahan tidak murni. Contohnya 23 per 4, 23 lebih besar daripada 4. Betul kan? Maka ini dikatakan pecahan tidak murni. Lanjut kembali, yang ketiga, pecahan campuran. Pecahan campuran contohnya adalah 1/5 per 3. Lanjut kembali, pecahan desimal. Di sini ada contoh 2 per 5. 2 per 5 artinya 2 dibagi 5 menghasilkan berapa sih? 0,4. Lanjut kembali, pecahan persen. Pecahan persen bentuknya akan seperti ini, 2 per 100 atau dilambangkan 2% seperti ini. Ya, ada lambang 2% seperti ini. Lanjut kembali, ada pecahan per mil. Pecahan per mil contoh penulisannya adalah 2 per 1000 atau dilambangkan 2 per mil seperti ini. Masuk ke operasi pecahan. Yang A, penjumlahan dan pengurangan pecahan. Sebelum memasuki contoh soal pengurangan dan penjumlahan pecahan, ada yang perlu kalian ketahui ketika di dalam soal menemukan bentuk pecahan campuran. Contohnya seperti ini, 2/3 per 5. Kalian ubah dulu angka tersebut, pecahan tersebut ke dalam pecahan biasa. Caranya, ada angka yang kita lingkari 5 dan angka 2. Kalian kalikan 5 dan 2. 5 kali 2. Selanjutnya ada angka yang kita lingkari 3. Kalian tambahkan dengan angka 3. 5 kalian kalikan 2 ditambah 3 menghasilkan 13. 13 ini kalian jadikan pembilang dan angka 5 yang kita lingkari tetap menjadi penyebut. Didapatlah 13 per 5. Maka disimpulkan 2/3 per 5 sama dengan 13 per 5. Lanjut ke contoh soal. Sebelum memasuki contoh soal ada catatan. Di sini yang pertama catatannya, ketika penyebutnya bernilai sama, kalian langsung hitung. Ingat, ketika penyebutnya bernilai sama, kalian langsung hitung. Yang kedua catatannya, ketika penyebutnya tidak sama, samakan terlebih dahulu penyebutnya dengan mencari Masuk ke contoh soal. Di sini ada contoh soal. Yang pertama, 5 per 3 ditambah 4 per 3 dikurangi 2 per 3. Karena penyebutnya sudah sama-sama 3, kalian langsung hitung. 5 tambah 4 dikurangi 2 menghasilkan 7. Hasilnya adalah 7 per 3. Lanjut kembali ke contoh yang kedua. Di sini ada angka 15 per 3 ditambah 4 per 6 dikurangi 2 per 12. Penyebutnya sama enggak? Enggak, yang satu 3, yang satu 6, yang satu 12. Nanti caranya adalah cari KPK-nya terlebih dahulu. KPK dari 3, 6, dan 12 adalah 12.
12. Sekarang angka yang pertama tadi 1/5/3. Ada angka 1/5/3. Ubah ke pecahan biasa. Caranya gimana tadi? 3 kali 1 ditambah 5 menghasilkan 8. 8/3 ditambah 4/6 dikurangi 2/12. 8/3 ini gimana caranya si penyebut supaya jadi 12? Kita kalikan dengan 4. Atas kali 4, bawah pun harus kali 4. Ditambah angka 6 ini penyebutnya belum 12. 6 kira-kira dikalikan berapa supaya jadi 12? Kalikan 2. Ketika penyebutnya kali 2, maka atas pun pembilangnya kita kalikan dengan 2. Angka yang terakhir dikurangi 2/12. Apakah sudah penyebutnya 12? Sudah. Maka tidak perlu diganti, tetaplah 2/12. Sama dengan 8 dikalikan 4, 32. 3 kali 4, 12. Didapatkan 32/12. 4 kali 2, 8. 6 kali 2, 12. Ditambah 8/12 dikurangi 2/12. Karena penyebutnya sudah sama, maka 32/12 ditambah 8/12 dikurangi 2/12 menghasilkan 38/12. Jika kalian mau menyederhanakan, silakan disederhanakan sampai bilangan yang tersederhana. Jika kalian tidak diminta untuk menyederhanakan, maka perhitungan cukup sampai di sini. Operasi pecahan selanjutnya adalah perkalian pecahan. Sebelum memasuki contoh, ada catatan khusus di sini. Catatannya, ketika kalian diminta perkalian, maka caranya adalah pembilang dikalikan pembilang, penyebut dikalikan penyebut. Yang kedua, ketika soalnya adalah pembagian, caranya adalah dikalikan silang. Pembilang dikalikan penyebut kalian kalikan dengan pembilang. Dan yang ketiga, operasi desimal. Caranya adalah sejajarkan terlebih dahulu tanda koma, lalu dihitung dari bilangan yang paling belakang. Masuk ke contoh soal perkalian. Di sini ada perkalian 5/3 dikalikan 2/3. Tadi dikatakan ketika perkalian maka pembilang dikalikan pembilang, penyebut dikalikan penyebut. Atas kali atas, bawah kali bawah. 5 kalian kalikan dengan 2 didapat 10. 3 kali 3 didapat 9. Ingat ya, pembilang kalikan pembilang, penyebut kalikan penyebut. Ketika soalnya perkalian. 5 kali 2, 3 kali 3. Yang poin C, pembagian pecahan. Di sini ada contoh 5/3 dibagi 2/3. Caranya kalian kali silang. 5 kalian kalikan dengan 3 dan 2 kalian kalikan dengan 3. 5 kali 3 didapat 15. 2 kali 3 didapat 6. Didapatlah pecahan 15/6. Kita masuk ke operasi desimal. Di sini ada contoh, yaitu contohnya 5,2 ditambah 0,35. Ingat, ketika ada angka puluhan di belakang angka koma
atau ratusan dan selanjutnya, dibacanya tetap angka satuan. Contohnya tadi 0,35, bukan 0,35. Cara bacanya harus 0,35. Dari contoh ini kita pakai cara menurun seperti ini. 5,2 sejajarkan tanda koma. Sudah sejajar tanda komanya, baru kita hitung dengan cara menurun. Kita jumlahkan dengan cara menurun. Tadi hitung dari bilangan yang terbelakang paling belakang 5, karena tidak ada penjumlahannya di atas, maka turunkan langsung angka 5. 2 ditambah 3 menghasilkan 5, 5 ditambah 0 menghasilkan 5, maka didapatlah 5,55. Kesimpulannya, 5,2 ditambah 0,35 sama dengan 5,55. Bisa dipahami? Semoga bisa ya. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.